Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, hidupnya aman dalam tangan Tuhan. Orang yang berkenan pada Tuhan bisa jatuh. Jatuh bisa mengandung arti mengalami sakit, kegagalan, situasi tidak ada uang, dagangan tidak laku, masalah dalam rumah tangganya, dan sebagainya. Tapi janji Tuhan berkata tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tergeletak mengandung pengertian jatuh yang sangat parah. Sebelum dia mengalaminya, Tuhan sudah meluputkannya dan mengangkat dia lagi. Ada betapa banyak kami mendengar teman-teman yang sharing, mengapa sejak ikut Tuhan sungguh-sungguh hidup saya makin susah. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata ini? Atau bahkan pernah mengucapkannya? Saya seringkali merenungkan, siapa sih yang berhak menilai bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Jangan sampai kita menjadi tinggi hati dan merasa saya ini sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi di sisi lain, ketika kita bertekun dalam Tuhan, dan Tuhan izinkan kita alami proses hidup yang tidak mudah, sesungguhnya Dia sedang bawa kita naik kelas. Dia mau bawa kita dalam tingkatan yang lebih indah lagi, dan Dia mau bawa kita dalam kekaguman demi kekaguman karena perbuatan tangannya yang ajaib. Ketika mengalami situasi hidup sampai jatuh, jangan mudah mengeluh, jangan protes pada Tuhan. Simpan keluh kesah kita, tahan ngomel kita, tahan ucapan mulut kita. Diomongi orang sekalipun, tanggapi dengan senyuman. Banyak ucap syukur, banyak ucapkan kata-kata iman, dan lebih maksimal lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Kami menerima kesaksian seorang ibu yang bercerita bahwa beliau satu kali dalam mimpinya Tuhan Yesus menemui dia. Jadi Tuhan Yesus menjumpai ibu ini dalam satu mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan Yesus memeluk dia sambil berkata, saya akan bertanggung jawab atas hidupmu, dan ketika anakmu melebihi tanggung jawab yang diberikan oleh suamimu. Ibu ini seorang janda. Suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kehidupannya dijalani dengan tidak mudah. Secara keuangan pun tidak lagi sama seperti saat suaminya masih ada. Namun dalam perjalanan mengikut Tuhan, ibu ini tetap setia. Dalam perkara rohani, dia tidak mengabaikannya. Dia mengikuti ibadah minggu yang jaraknya jauh dari rumah. Beliau harus naik kendaraan umum beberapa kali, ganti kendaraan satu, ganti kendaraan yang lain. Demikian dilakukan pulang pergi setiap hari Minggu ketika beliau mengikuti ibadah. Setiap hari pun ibu ini setia dalam pembacaan Alkitab. Bahkan tidak ketinggalan pujian dan penyembahan dinaikkan, mengisi kesepian hari-harinya. Bahkan dia rela untuk tetap setia mengikuti Yesus, sekalipun di antara saudara-saudara kandungnya, hanya ibu ini yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Ketika suaminya baru saja meninggal, saudara-saudaranya mengajak dia untuk balik ke iman yang lama. Mereka berkata, tidak ada alasan untuk kamu menjadi Kristen lagi. Suamimu sudah meninggal, balik lagi ke imanmu yang lama. Tapi dia tetap berpegang teguh mengikuti Yesus, apapun yang terjadi. Hinaan, celaan, dan perlakuan tidak menyenangkan, beliau terima. Tapi tidak sekalipun beliau kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan pun hari demi hari beliau alami seperti yang Tuhan janjikan dalam mimpi tersebut. Ibu ini sharing pada kami, setiap kali uang di ATM-nya tinggal 200.000,
Dia laporan pada Tuhan, bukan mengeluh, tapi ngomong biasa saja, seperti seorang anak pada bapaknya. Beliau berkata, Tuhan Yesus, uang saya tinggal 200.000. Saya harus ke rumah sakit dan juga untuk makan sehari-hari. Dan setiap kali berdoa seperti itu, entah kenapa beliau ada dorongan untuk cek saldo. Tidak terduga, ketika beliau cek saldo, selesai beliau berdoa seperti itu, ada kiriman uang 500.000 masuk di ATM-nya, masuk di rekeningnya. Tidak ada yang bilang kalau sudah transfer. Anaknya pun bukannya yang transfer, karena ibu ini sudah mengecek siapa orang yang dekat dengan dia, tapi tidak ada yang merasa mengirimkan uang. Hal ini terjadi selama beberapa bulan. Setiap kali mau kontrol ke rumah sakit, karena usia ibu ini sudah termasuk tinggi, setiap bulan beliau harus kontrol ke rumah sakit. Setiap kali mau kontrol ke rumah sakit, mau ambil uang yang dia tahu di saldo cuma sisa 200.000. Tuhan tambahkan secara ajaib 500.000 masuk ke rekeningnya. Tuhan Yesus baik. Dia memenuhi tanggung jawab seperti yang Tuhan janjikan dalam mimpi yang ibu ini alami. Dia adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berkenan padanya. Satu kali kita bisa jatuh, tapi tidak akan pernah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang kami sembah, namanya Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau yang meluputkan kami dari bahaya, Engkau yang menghindarkan kami dari kesulitan-kesulitan yang terlalu dalam. Bisa jadi kami jatuh, tapi Engkau menopang tangan kami dan Engkau membuat kami bangkit lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Buat kami semakin teguh berpegang kepadamu. Buat kami semakin kuat berakar di dalam Engkau. Engkau adalah Allah yang kami kagumi. Engkau adalah Tuhan yang kami terpesona akan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Dan biarlah hari demi hari kami boleh terkagum-kagum, bukan sekedar karena berkat-Mu dan mujizat-Mu, tapi karena Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami sanggup, dan kami merasa yakin, dan kami merasa percaya, Engkau-lah yang memelihara hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam hari demi hari yang kami alami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberikan kecukupan dan pemeliharaan bagi yang anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kesulitan ekonomi. Engkau memberikan damai sejahtera bagi anak-anak-Mu yang dalam masalah rumah tangga. Engkau memberikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kesulitan pekerjaan. Engkau memberikan kecerdasan bagi anak-anak-Mu dalam studi mereka. Engkau memberikan kesabaran bagi ibu rumah tangga. Engkau memberikan kekuatan bagi kepala rumah tangga, suami yang bekerja mencari nafkah. Engkau memberikan kesetiaan bagi anak-anak-Mu yang melayani. Dan Engkau memberikan menemukan bagi anak-anak-Mu yang dalam pencarian pasangan hidup, pencarian apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kiranya dinyatakan dalam setiap hidup kami semua yang percaya dan berharap kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari Sauki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.